hewan kurang iya kan, akhir tahun ya. Dirapikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita Arkanu as-shalah. Qala al-muallif rahimallahu taala nafa'ana bi ilmi fid darain. Arkanus shalah 17. Belum ini ya? Arkanus shalah. Tahrum shalah la sebab arkanus shalah. Sudah ya? Ab'ad. Baik. Ab'ad as-shalah. Ab'ad itu adalah istilah di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maksud dari ab'ad itu yushbihu al-arkan, menyerupai. Maksudnya ab'ad itu secara bahasa menyerupai. Artinya dia menyerupai rukun yang mana kalau dia ditinggalkan, disunnahkan sujud sahwi. Tetapi dia tidak serupa dengan rukun yang mana kalau dia tidak dilakukan, dia tetap sah. Ya, jadi diistilahkan ab'ad. Nah, ab'ad ini artinya kalau sekarang berarti dia diterjemahkan sunnah yang sangat ditekankan. Ya, dia di atasnya sunnah. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i saja ada istilah ab'ad. Ab'adus shalah 20. Jumlahnya ab'ad. Ya. Ada 20. Ya. Jumlahnya ada 20. Kenapa dia dikatakan ab'ad ini dia disunnahkan atau sangat ditekankan? Karena melihat kepada dalil-dalil yang ada. Ya, melihat kepada dalil yang ada. Ya. Di mana dalil-dalilnya itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, tetapi tidak ada indikasi wajib. Ya, tidak ada indikasi wajib sehingga dia masuknya yang sangat ditekankan. Yang pertama al-qunut, ya kunut ratib, ya yaitu kunut pada dua tempat. Yang pertama kunut salat subuh, yang kedua kunut pada witir pertengahan Ramadan yang akhir. Jadi 15 yang akhir. Ya, dua tempat ini dia kunutnya ab'ad. Ya, dan kita fahami bahwasanya sudah kita sering mendengar kajian pengajian yang ada bahwasanya masalah kunutul fajr itu dia diperselisihkan. Kalau kunut al-witr dia mayoritas ulama mengatakan itu. Ya, hanya berbeda-beda apakah semuanya dari awal atau pertengahan yang akhir saja. Ya. Kalau kunut subuh maka ini khilaf masyhur. Ya, khilaf masyhur dari kalangan sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking masyhurnya ada terjadi perbedaan penukilan. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala
yang beliau juga ahli hadis. Beliau menukil ini adalah madhabnya Khulafaur Rasyidin. Ya, madhabnya Khulafaur Rasyidin. Ini penukilan dari Imam Nawawi rahimahullah taala di kitab Majmu' Syarh Muhadzab. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa, beliau menukilnya justru madhabnya Khulafaur Rasyidin tidak mensunnahkan kunut al-fajr. Jadi terjadi dua penukilan yang berbeda ini dari kalangan muhaddisin, ya, saking periwayatannya itu tidak disepakati, ya. Artinya apa? Masalah ini memang masalah yang berselisih para ulama, ya. Ketika menukil perselisihan para ulama ini, yang nukilan yang bagus sekali itu dari Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, begitupun muridnya Ibnul Qayyim. Mereka mengatakan bahwasanya as'adun nas bihadza, manusia yang paling bahagia dengan ini adalah ahlul hadis, yaitu ahlul hadis. Di mana mereka kunut bi ahadisin sihah. Mereka sebagiannya kunut dengan hadis-hadis yang sahih, sebagiannya tidak kunut juga dengan hadis-hadis yang sahih, ya. Dan yang kunut tidak mengingkari yang tidak kunut, begitu pula yang tidak kunut tidak mengingkari yang kunut, ya. Mereka berada di tengah-tengah, ya. Itu perkataan para ulama kita. Jadi artinya dalam masalah seperti ini itu jangan di mindsetkan seperti orang kebanyakan yang kunut itu berarti NU, yang tidak kunut itu Muhammadiyah. Bukan itu, ya. Muhammadiyah, NU semuanya tidak ada sebelumnya. Sebelum mereka ada semua ormas-ormas ini, sudah ada madzhabul arba'ah, madzhab yang mu'tabarah, ya. Tinggal dilihat madzhab mana yang mengatakan sunnah, yang mengatakan tidak sunnah, ya. Selesai masalahnya, ya. Saya mengatakan ini sunnah mengikuti madzhab ini, itu mengatakan tidak sunnah karena itu mengikuti mazhab itu, ya. Tidak perlu dipanjang lebarkan, ya. Fokus kita yang tidak sholat disuruh sholat, ya. Fokus kita yang tidak sholat bagaimana caranya sholat. Nah, dan ini mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Mazhab Imam Asy-Syafi'i mengikuti gurunya mazhab Imam Malik, ya. Kalau ditanya hujjah masing-masing, ya, mazhabnya Hanafi dan Hambali yang mereka menjelaskan tidak disunnahkan, itu kuat, ya. Mazhabnya kuat, dalilnya kuat. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah, pendapat mereka dalil-dalilnya juga kuat, dalilnya juga kuat. Nah, ada kumpulan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang dikumpulkan langsung oleh Imam Nawawi tentang masalah ini, ya. Secara khusus beliau mengumpulkan. Kemarin anak sempat sebelumnya waktu di Yaman anak sempat buka itu, ada sekitar 20 dalil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masyru'nya, ya. Dan ini adalah masalah khilafiyah mu'tabarah sejak zaman dahulu, ya. Riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau ditanya, Anas bin Malik itu bersama Nabi SAW lebih 10 tahun. Dia ditanya bahwasanya hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr, apakah Nabi SAW kunut di salat fajar, salat subuh? Kata beliau, na'am, iya. Kemudian ditanya lagi, ini dalam Sahih Muslim hadisnya. Kemudian beliau ditanya lagi, hal qabla ruku' au ba'dahu, sebelum ruku' atau setelahnya? Maka beliau mengatakan ba'dar ruku'i yasiran, setelah ruku' tapi sebentar, ya, tapi sebentar, tidak lama, ya. Nah, ini dalil diantara dalil Syafi'iyah, ya. Dan mereka, ya, ini kalau kita dalil yang menjelaskan tentang tidak sunnahnya kan sudah sering dengar teman-teman, ya, ya. Karena kebanyakan antum di kubu yang tidak kunut kan. Nah, jadi anak mendatangkan dalil-dalil yang mendatangkan atau menjelaskan tentang mazhab Syafi'i bagaimana. Kalau di riwayat
yang mengatakan bahwasanya ya bunayya innahu muhdats, ya, ketika ayahnya ditanya, ya, Nanda ingat nama siapa itu? Sahabat siapa namanya itu? Ya, ketika ditanya, wahai ayahku, engkau sudah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di tempat ini di Madinah. Ya, apakah engkau melihat mereka kunut? Ayahnya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innahu muhdats, sesungguhnya itu perkara baru. Ya, ini Syafi'iyah punya jawaban terhadap hadis ini. Punya jawaban mereka. Yang pertama, riwayat ini tidak ada di Sahih Bukhari atau Muslim. Yang pertama. Yang kedua, sahabat ini yang menjawab, dia lebih sebentar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya 5 tahun, sedangkan Anas bin Malik 10 tahun. Ya. Yang ketiga, kaidah usul fikih mengatakan al-musbitu muqaddamu minal manfi. Yang menetapkan ada dikedepankan dibandingkan yang meniadakan. Ya, contoh misalkan kemarin hujan tidak, ada yang bilang hujan, ada yang bilang tidak hujan. Yang dikedepankan siapa? Yang mengatakan hujan. Karena apa? Orang yang mengatakan ada, ini dia ada ziyadatul ilm, tambahan ilmu yang mungkin si fulan tidak tahu ketika dia tidur turun hujan. Ketika turun hujan dia tahu. Nah, itu dalam ilmu kaidah usul fikih. Dan itu jawaban Syafi'iyah dalam masalah ini. Ya, itu jawaban Syafi'iyah dalam masalah ini. Ya, adapun riwayat yang menjelaskan tentang kunut yang disebutkan di hadis di hadis-hadis Imam Muslim itu adalah kunut nazilah, maka Syafi'iyah juga menjawab juga. Syafi'iyah menjawab bahwasanya betul, sebagian riwayat menunjukkan itu kunut nazilah, tetapi ada 2 riwayat yang menunjukkan secara sorih di sholat subuh, seperti riwayat Anas bin Malik tadi. Itu langsung ditanya, apakah kunut di sholat subuh atau tidak? Ya, riwayat kedua dari Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri. Mereka jawab itu. Kalau misalkan kunut nazilah, maka tidak mungkin disebutkan subuh saja, karena kunut nazilah dilakukan 5 waktu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat dari Imam Az-Zuhri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan laknat kepada orang-orang yang telah membunuh para penghafal Al-Quran. Summa tarakahu, kemudian Nabi SAW meninggalkannya. Ya, maka itu dalil Hanabila mengatakan bahwasanya kunut subuh memang dilakukan dulu, tetapi ditinggalkan Nabi SAW. Artinya mansuh, sudah ditinggalkan hukumnya, dihapus. Maka Syafi'iyah juga menjawab dalam masalah ini. Mereka mengatakan, pertama, riwayat summa tarakahu itu bukan hadis Nabi, tetapi itu perkataan Imam Az-Zuhri. Itu perkataan Imam Az-Zuhri. Yang kedua, yang dimaksud Imam Az-Zuhri itu summa tarakahu, mereka mengatakan yang ditinggalkan itu bukan kunutnya, tetapi doa laknat. Ya, tetapi doa laknatnya ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala, Al-Hafidh Ibn Hajar pengarang Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah mansukh ini dihapus atau tidak. Beliau mengatakan telah sabit dari hadis sahih bahwasanya ada kunut di salat subuh dan di salat maghrib, itu di Sahih Muslim ada. Ya, di Sahih Muslim ada. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya ada riwayat yang kedua bahwasanya kunut di salat maghrib itu dihapus, dan ini juga telah sabit, yaitu subuh maghrib dihapus, dan tidak ada riwayat menghapus kunut subuh, kata beliau. Maka baqiya ala subutihi, maka kita hukumi tetap seperti asalnya, yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala. Ya, dia wajar karena dia mazhabnya Syafi'i, ya. Itu dalil-dalil Syafi'iyah. Jadi artinya kalau misalkan kita tidak berpandangan seperti itu, minimalnya kita faham bahwasanya mereka itu memiliki dalil, memiliki hujjah. Dalil yang kita pernah dapatkan tentang tidak disunahkannya itu dijawab semua. Tetapi ini masalah khilafiyah mu'tabarah, masalah khilaf yang mu'tabar,
yang kita tidak perlu tidak perlu menyikapinya dengan tidak terpelajar, karena para ulama ketika mereka berselisih, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, mereka tidak ribut, ya, mereka tenang dan mereka terpelajar semuanya, ya. Imam Ahmad rahimahullah taala yang berpandangan tidak kunut, ketika ditanya, jika imamnya kunut, apa kami kunut? Beliau mengatakan, kalau imamnya kunut, maka kunut bersama imam. Kenapa? Karena alasannya ittiba'ul imam, mengikuti imam itu sesuatu yang disepakati. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Itu disepakati para ulama. Adapun masalah kunut, maka kata Imam Ahmad, ini sudah khilaf di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilaf itu sudah di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia diminta salat di Irak, di markasnya Imam Abu Hanifah, ya, ketika dia berguru dengan Muhammad Ibnul Hasan Syaibani, beliau diminta jadi imam. Muridnya Imam Syafi'i itu paling nunggu. Ini kunut ndak guru kita, ini di markasnya orang-orang ndak kunut ini. Ya, karena Imam Abu Hanifah berpandangan itu termasuk perkara baru, ya, kunut itu. Jadi yang mengatakan bid'ah itu bukan orang sekarang, orang dulu. Ya, ada. Yang mengatakan sunnah juga orang dulu. Jadi itlaku, mengitlakkan lafaz bid'ah itu terkadang dalam perkara-perkara ijtihadiyah juga. Ya, jadi kita tidak perlu menyamakan bid'ah dalam bab yang ini dengan bid'ah dalam bab akidah, ya, dalam bab ibadah yang dia disepakati, ya, karena ini dalam bab ibadah yang dia diperselisihkan, ya. Kalau Syekhul Islam menyebutkan itu bid'ah ahli sunnah, ya. Itu ada istilah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bid'ah yang terjadi di kalangan ahli sunnah, ini maksudnya. Nah, yang ketika itu Imam Syafi'i ketika i'tidal, setelah ruku', muridnya Imam Syafi'i menunggu kunut atau tidak. Ternyata beliau tidak melakukan kunut, ya, tidak melakukan kunut. Nah, ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, bukankah itu telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, katanya, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunut fajar. Ya, tentang kunut fajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata al-fajr hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut subuh sampai faraqad dunya, sampai meninggalkan dunia, itu sampai wafat. Ya, riwayat ini dipersisikan ulama, mayoritas ulama dari kalangan muhaddisin di mazhab Syafi'i, ya, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, ya, Al-Isnawi, banyak di kalangan muhaddisin Syafi'iyah mensahihkannya, ya, karena banyaknya riwayat yang mendukung. Ya, sebagian lain mendhaifkannya, melemahkannya. Nah, itu ketika itu Imam Syafi'i ditanya, kenapa tidak kunut kalau seperti itu, kalau hadisnya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau mengatakan, wahai muridku, sekiranya ada Imam Abu Hanifah hidup, kemudian aku kunut, padahal beliau tidak berpandangan seperti itu, apakah layak bagiku melakukannya? Maka di situ Imam Asy-Syafi'i mengajarkan murid-muridnya tentang toleransi dalam bab ijtihadiyah, ya, dalam bab ijtihadiyah. Nah, dan itu sudah sering terjadi di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tetapi kalau kunut di pertengahan Ramadan yang akhir, ya, itu secara madhab memang dia 15 yang akhir. Tetapi kalau masyayikh kita, kalau di Tarim sana, mereka rata-rata dari awal Ramadan sudah kunut, ya, mengikuti mazhabnya Hanabilah, mazhab Hambali. Dan yang seperti ini berkaitan dengan amalan, apakah dia harus ikut mazhab letterlock seperti itu? Kita lihat semua para ulama dari semua mazhab tidak seperti itu, ya. Semua ulama dari semua mazhab tidak seperti itu. Ya, yang mereka lakukan adalah melihat kepada maslahat, terkadang melihat kepada dalil yang menunjukkan yang mana yang lebih
lebih mendekati kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meskipun harus keluar dari madhab mereka, ya. Nah, jadi apa? Jadi seseorang yang dia itu bermadhab bukan berarti dia fanatisme. Orang yang dia tidak bermadhab pun ada yang fanatisme, ya, ada yang fanatisme. Nah, jangankan yang bermadhab, orang yang tidak punya agama saja ada yang fanatik. Tidak punya agama dia ada fanatik dia, ya. Apalagi yang bicara seperti ini. Yang selanjutnya, ab'ad yang selanjutnya adalah qiyamuhu. Berdiri ketika kunut. Ya. Yang selanjutnya, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut, ya. Kalau bacaan kunut itu kan dia sebelum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, itu bacaan kunut sebelumnya, ya. Kemudian mulai Allahumma shalli ala Muhammad, itu bacaan selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dua bacaan yang berbeda, satu bacaan kunut, satu salawat ala Nabi. Nah, itu dua-duanya ab'ad, ya. Wa qiyamuha, kemudian berdiri ketika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena bisa jadi dia kondisinya kunutnya posisi duduk karena dia sakit atau semisal, maka dia tidak melakukan ab'ad ketika itu, berarti dia disunahkan sujud sahwi nantinya, ya. Wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam kepada Nabi, salawat lain, salam lain, ya. Wa qiyamuhu, dan berdirinya lain juga. Wassalatu alal al fihi, kemudian salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdiri ketika salawat kepada keluarga Nabi. Wassalamu alaihim, kemudian salam kepada mereka semuanya, ya, mereka yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamuhu. Ini kita ada nuktah penting ini, masalah ihtiram kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di wasiat, dari wasiat Nabi, wasiat Umar ibn al-Khattab, ada wasiat sebelum mereka meninggal wafat untuk menjaga hak-haknya ahlul bait. Menjaga hak-haknya ahlul bait. Ahlul bait itu termasuk bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada ahlul bait termasuk dari akidah Islam. Ya, misalkan kita dengar ada ahlul bait, ya, atau sekarang dikenal habaib. Ya. Habaib itu secara bahasa Arab keliru, yang benar ahbab, ya. Kalau habaib jamak habibah, ya, habibatun itu muannas, ya, aneh, ganjil jadinya, mestinya ahbab, jamak dari habib, ahbab. Nah, jadi ketika kita mendengar ada yang mengatakan dia termasuk dari bagian dari keluarga Nabi SAW atau dikenal dengan habaib, ya, maka dia punya hak ihtiram kita kepada ahlul bait, ihtiraman atau menghargai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Begitu juga wasiat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi kita ihtiram itu bukan berarti gulu seperti dilakukan oleh sebagian orang, ya. Sebagian orang ambil berkah apalah dan semisalnya, ya, itu tidak dilakukan, tidak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga setelahnya. Ya. Jadi kita karena ada perintah dari Nabi SAW, maka kita laksanakan, ya. Tetapi kalau mereka menyelisih dari jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berlaku hukumnya sama dengan seluruh kaum muslimin yang ada, ya. Ada namanya ingkar mungkar, ya, ada namanya ingkar mungkar, siapapun dia, ya. Nah, dan tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwasanya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selamat atau pasti di atas kebenaran. Tidak ada jaminan sama sekali, ya, tidak ada jaminan. Jadi masalah mengihtiram, memuliakan mereka itu perkara lain. Masalah mereka di atas hidayah atau keluar dari hidayah itu perkara yang lain, ya. Yang kita diperintahkan keluarga Nabi SAW diihtiram selagi dia mukmin, ya. Nah, dan mestinya kalau dia keluarga Nabi SAW, mereka harusnya lebih terdepan dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mestinya seperti itu.
ya, dan kita sangat mengapresiasi kalau ada dari keturunan Ahlul Bait yang seperti itu, ya. Karena di Tarim kita juga punya guru kita itu habaib, ya, satu orang dia termasuk keluarga dari Ahlul Bait yang dia nasabnya tinggi, ya, dan dia dari sisi dari sisi akidah dan pemahaman fikihnya bagus, ya, bagus, ya. Jadi kalau kita punya punya guru yang sampai seperti itu, maka kita berarti muliakan karena dia Ahlul Bait, yang kedua karena dia guru kita. Nah, wa qiyamu wa tasyahud al-awwal, kemudian tasyahud awal. Jadi ketika salat maghrib, salat isya, zuhur, asar itu ada 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama itu hukumnya ab'ad, ya, ab'adus salah, ya, minal ab'ad. Artinya kalau dia ab'ad, dia bukan rukun. Kalau dia ab'ad, dia bukan rukun. Kalau seseorang yang dia ketika tasyahud awal dia lupa, ya, dia tidak tasyahud awal, maka dia lanjutkan salatnya. Sah salatnya. Ya, begitu juga kalau dia sengaja meninggalkan tasyahud awal karena dia tidak termasuk rukun, dia masuknya ab'ad. Tetapi dia disunahkan untuk apa? Untuk jabar, untuk menutup kekurangan salat itu karena tidak ada tasyahud awal. Dia lakukan sujud as-sahwi. Yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah lafadznya, bacaannya, ya, bacaannya. Yang selanjutnya qu'uduhu, begitu juga duduknya, ya. Jadi tasyahud awal duduknya. Dia mengatakan duduk, ya, tidak dia katakan iftirash, dia katakan duduk. Yang penting tasyahudnya itu duduk, ya. Mau dia duduk sila seperti ini, sah salatnya. Mau dia duduk tawarruk atau iftirash, sah tasyahudnya, ya. Nah, tetapi nanti ada pembahasan di sunan salat, disunahkan dia duduk. Kalau tasyahud awal duduknya iftirash, ya. Kalau dia duduk tawarruk, ya, dia tidak mendapatkan sunnah iftirash, ya. Nah, selanjutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal, ya. Ketika tasyahud awal, ya, kemudian dia baca Allahumma salli ala Muhammad, sampai situ itu masuk ab'ad, ya. Sampai situ itu masuk ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan di ta'liq ini al-lafzul wajib fit tasyahudil akhir. Oh, enggak, ya, ini disebutkannya kalau tasyahud awal itu bacaan tasyahud at-tahiyatulillah sampai apa itu? Bacaan tasyahud akhirnya. Sebelum salawat. Innaka Hamidum Majid itu sudah akhir sekali itu, ya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, wa ala ibadillahi sholihin, sampai situ bacaan tasyahudnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ini bacaan salawat. 2 bacaan yang berbeda, ya. Pahami dulu ini, ya, biar tergambar bagaimana fikihnya. Sampai ala ibadillahi sholihin, sampai situ di tasyahud awal, ya. Kemudian dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu ab'ad bacaannya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad di tasyahud awal tidak ab'ad. Wa ala ali Muhammad tidak ab'ad. Maksudnya kalau dia baca wa ala ibadillahi sholihin, kemudian dia lanjut berdiri, berarti dia meninggalkan bacaan ab'ad. Bacaan apa yang ditinggalkan? Salawat, ya. Maka disunahkan dia sujud sahwi.
Sunahkan dia disunahkan sujud sahwi karena dia tidak membacanya. Kemudian bacaan wa ala ali Muhammad itu bukan hanya tidak abad, tetapi tidak disunahkan dibaca, ya, tidak disunahkan dibaca, ya, makruh kalau dia baca di tasyahud awal wa ala ali Muhammad itu kalau dia baca makruh hukumnya. Yang selanjutnya wa qu'uduha. Jadi Allahumma salli ala Muhammad selesai, dia bangkit. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Wa qu'uduha, duduk ketika membaca tasyahud dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya wassalatu alal al. Ya, membaca salawat alal al kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad itu as-salatu alal al namanya. Membaca salawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi yang dikenal dengan Ahlul Bait itu memiliki kekhususan, ya, makanya dimasukkan penghormatan salawat kepada mereka di dalam sholat, ya. Jadi kalau ada sebagian orang yang misalkan dia berbeda pandangan dalam beberapa masalah, sampai pun dalam bab akidah dengan Ahlul Bait, ya, tapi dia masih Muslim. Ya, kemudian dia ihtiqar, menghina, merendahkan, ya, ini tidak mengikuti wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kitab-kitab akidah disebutkan masalah ini, masalah menghormati dari alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya hak. Ya. Adapun masalah yang dia menyelisihi, kita ingkari, berlaku seperti umumnya kaum muslimin. Ya. Baik. Ini masalah as-salatu alal al wa ala ali Muhammad itu di tasyahud akhir, ya, di tasyahud awal tidak disunahkan dibaca, di tasyahud akhir termasuk ab'ad, ya, termasuk apa? Ab'ad. Kalau dia tidak baca di tasyahud yang kedua yang akhir berarti dia disunahkan sujud sahwi, ya. Adapun tasyahud akhir, ya, itu masuk rukun. Di pembahasan rukun kemarin sudah, ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu masuk rukun, ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu masuk rukun, wa ala ali Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad, ya. Kemarin arkanus shalah, coba kita buka arkanus shalah, at-tasyahud akhir, rukun salat tasyahud akhir, fadl. Kemudian as-salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir itu masuknya rukun. Ya. Kalau salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir dia tidak masuk rukun, tapi dia masuknya ab'ad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dia habis itu salam, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Maka dia sudah melakukan salat yang sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna karena dia tidak melakukan ab'ad yang akhir, yaitu wa ala ali Muhammad, ya. Paham? Dalam masalah meninggalkan ab'ad ini termasuk dia mengurangi pahala dia, ya. Oleh karenanya disunahkan melakukan sujud sahwi, ya. Ayo. Enggak, salat Ibrahim sunnah dia, ya, wa ala ali Muhammad, ya, itu sampai situ saja, ya. Sunnah kalau salat Ibrahimiyah itu sunnah dia. Baik. Ada pertanyaan lain? Saya lanjutkan sunanu as-shalah. Sunan as-shalah. Sunan salat katsirah, banyak, ya, banyak. Ada yang mengatakan sunan dalam salat itu ada 70. Ya, ada matan 80. Banyak, ya. Sebelum melakukan salat banyak, ketika salat juga banyak. Yang pertama,
Raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbir lafadznya rukun qauli, rukun ucapan. Tapi mengangkat tangannya itu sunnah. Ya. Nah, kalau dia sunanus shalah, kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Kalau ab'ad ditinggalkan dia disunnahkan sujud sahwi. Kalau rukun ditinggalkan dia harus didatangkan plus sujud sahwi. Kalau tidak didatangkan rukun, tidak diulangi rukun itu, maka dia tidak sah. Ya, kalau ab'ad cukup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah dia tidak perlu sujud sahwi. Ya, paham ya bedanya? Jadi ketika misalkan imam terjadi kesalahan, anggaplah dia kesalahannya ruku' atau sujudnya baru satu kali dia, yang kedua belum, kita Allahu Akbar ya, atau Subhanallah, ya boleh tidak Allahu Akbar? Boleh. Subhanallah itu sunnahnya, ya Subhanallah anda mau dengar Allahu Akbar, ya tidak juga ini tidak juga pengaruh, tidak juga dia nambah gerakan sujud yang kedua, ya auzubillah auzubillah, ya auzubillah baru dia ini parah sekali sudah ini berarti balik dia, ya jadi apa, jadi kalau dia melakukan kesalahan seperti itu dilihat kesalahannya apa, ya kurang atau nambah. Kalau dia kurang, yang dikurangi apa? Kalau rukun, ya kalau rukun dia diingatkan. Kalau dia tidak ingat juga berarti niat memisahkan diri, ya niat memisahkan diri, niat mufaraqah, niat memisahkan diri. Berarti sholat sendiri sudah antum, seperti sholat sendiri, tidak ikuti imam sudah. Kalau dia meninggalkan apa? Rukun, ya. Tapi kalau yang dia tinggalkan ab'ad, ya misalkan contoh orang bermadzhab Syafi'i, dia ab'ad itu kunut itu ditinggalkan oleh imam. Jangan kita subhanallah, enggak, ya tidak. Yang subhanallah itu kalau dia meninggalkan apa? Rukun, ya kalau dia meninggalkan rukun atau ya rukun saja. Kalau ab'ad tidak. Nah. Melakukan kulun itu, jadi dia kulun pas dia jadi pas sujud orang mau bilang subhanallah, dia tetap tidak mau berdiri juga, orang dari yang imamnya ini kunut atau tidak? Tidak kunut, sujud taib. Setelah itu karena capek makmumnya bilang subhanallah, akhirnya dia berdiri. Kemana? Batal dia sholat. Batal sholatnya. Gak mau juga dia. Ini akhirnya tidak kembali. Nah, batal sholatnya imam. Kalau kita sudah ini ya kaidahnya tidak boleh. Ya, kalau sudah syuru' masuk ke rukun, gerakan rukun, sujud itu sudah rukun. Ya. Tidak boleh ditinggalkan rukun li ajli as-sunan atau ab'ad karena mau melakukan ab'ad atau sunnah. Ya, balik lagi dia mau melakukan kunut. Ini sunnah. Yang ditekankan ab'ad istilahnya. Ya, ini membatalkan salat. Ya, dia kecuali dia lupa. Ya, dia lupa hukumnya itu membatalkan sholat, ini diberikan uzur. Kalau dia tidak lupa karena anda enak sudah ya bangkit dia, batal sholatnya. Ya batal sholatnya. Dan ini fikihnya ya, fikih ini penting ini. Sebentar, ketika kita jadi imam, anak sering itu, ya anak tanya, ini di sini kunut atau tidak? Tidak kunut, enggak kunut. Di sini kunut atau tidak? Kunut, anak kunut. Ya di sini azan 2 kali atau sekali? 2 kali. Nah, anak ikuti. Ya. Di sini setelah sholat berdoa dijaharkan atau tidak? Dijaharkan. Anak jaharkan. Kalau tidak, tidak. Ya, karena itu semua masalah khilafiyah yang semuanya mudah semuanya.
Ya mudah semuanya. Perkaranya antara riwayatnya sabit atau tidak, itu saja. Ya. Dan dua-duanya ada ulamanya, ulama hadis semua yang menghukumi, ada yang sabit, ada yang tidak sabit. Ya, contohnya kunut tadi. Ya, contohnya berzikir setelah setelah sholat, apakah dijaharkan atau tidak, itu sabit semuanya. Ya, riwayatnya dua-duanya ada. Riwayat jahar ada, riwayat sir ada. Berdoa jahar ada, sir ada. Jadi semuanya ada riwayatnya, masing-masing ada ulamanya. Ya, itu masalah sahal jadinya. Jadi itu penting bagi kita. Kalau kita tidak mau ribet seperti itu, jangan jadi imam. Ya, itu paling selamat. Jangan jadi imam. Ya, ada kisah nyata, ini teman Anda cerita. Kalau yang seperti ini banyak sekali kisah nyata ya. Kalau dikumpulkan ada 10 jilid mungkin. Jadi dia jadi dia sholat. Pas sholat dia ini, teman Anda ini, dia bilang, ya teman bareng belajar di Yaman. Ya. Kebetulan dia mu'alaf. Jadi dia pas saya sholat, ya saya semangat lah katanya. Saya ndak ada kunutnya dan ini. Dan ndak ada zikir-zikir berkeras-keras seperti umumnya. Ada yang marah. Pas selesai salam itu, ada yang marah dengan saya. Apa ini sholatnya imam seperti ini? Kita ndak pernah kenal sholat seperti ini. Ya, ayo ulangi. Karena bapak-bapak itu mungkin punya pengaruh, ulang orang-orang itu. Jadi dia magnetnya kuat, semuanya ngulang. Saya tetap aja zikir katanya, santai aja. Nah setelah itu ribut ini di provokator jamaah. Enggak, ini bahaya, ini pemahamannya bahaya. Pokoknya inilah dianggap, akhirnya dipanggilkan sampai tokoh di sana, ustadz di sana. Kemudian diredam masalahnya. Kemudian langsung bilang, dia juga ini yang biasanya yang seperti ini, yang mau tahlilan ini. Jadi dikaitkan dengan yang lain. Ini biasanya seperti ini juga mau tahlilan ini. Itu ada orang meninggal, nah coba undang dia, maukah dia datang? Diundang akhirnya. Pas anak diundang katanya, anak sudah ribut orang-orang ini, kalau anak tidak datang selesai anak ini. Datanglah saya katanya. Datang ikut ke sana, tapi anak pilih dekat pintu bilangnya. Ya, dekat pintu. Jadi pintu masuk anak di samping situ. Dipanggil di dekat mayit di situ, disuruh baca sekalian. Enggak Pak, saya di sini aja bilangnya. Di sini aja, biar aja yang senior di sana. Karena dia bilang kalau ada apa-apa saya sempat kabur, dia bilang. Saya sempat lari bilangnya. Ya, jadi orang-orang baca tahlilan itu saya baca manzumah, dia bilang. Ya, bacaan-bacaan yang lain. Nah, ala kulli hal di medan, di lapangan itu ada dua kubu yang sama-sama bahlul ini, ya. Yang satu fanatik dengan ini tidak sunnah, yang satu fanatik ini sunnah gitu loh. Nah, yang satu ini kalau melihat yang tidak mengamalkan dianggap ajaran baru. Yang satu yang mengatakan tidak sunnah kalau mengamalkan dianggap pelaku bid'ah. Ya, jadi dua-duanya bahlul, ya. Jadi dua-duanya bahlul semua ini. Kenapa? Karena ulama tidak seperti itu. Ya, karena ulama tidak seperti itu. Mereka yang berpandangan ketika masalah itu diperdebatkan, diperselisihkan, mereka berpandangan sunnah, tidak mengingkari, yang mengatakan itu perkara baru atau tidak disunahkan atau bahkan bid'ah. Ya, mereka yang mengatakan perkara baru juga tidak mengatakan yang dia melakukan itu pelaku bid'ah, tidak seperti itu juga. Ya, makanya kita harus paham dalam bab fikih itu hampir semua masailnya itu diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Ya, kalau kita ditanya, semua perselisihan yang ada itu kebanyakannya itu atau hampir semuanya itu khilafnya mu'tabar atau tidak? Iya, khilafnya mu'tabar, hampir semuanya. Ya, hampir semuanya. Ya, jadi patokan khilaf mu'tabar itu paling gampangnya itu dikatakan ulama mujtahid, itu paling gampang pertama. Ya, untuk mendeteksinya. Yang kedua baru menyelisihi dalil qat'i atau tidak, dan itu butuh ilmu. Ya, itu butuh ilmu. Tetapi tidak semua yang dikatakan ulama itu mu'tabar, tidak semua. Ya. Ala kulli hal, kasus tadi itu jangan dia ikuti makmum. Sudah dia sholat, kemudian kalau sudah selesai dia jelaskan. Kalau penjelasan tidak bermanfaat, dia cukup diam, bilang saja, saya mohon maaf, saya sholatnya seperti ini, saya dapat dari guru saya, kiai saya, ya. Atau dia diam, jangan jadi imam lagi.
Ya, jangan jadi imam dan jangan membuat membuat huru hara baru di tengah kaum muslimin, karena setiap mereka itu sudah ada madhabnya masing-masing, ya sudah ada madhabnya. Tugas kita, Pak, tugas kita mencari tahu itu pendapat ulama mana, ya. Tugas kita itu, misalkan kita berbeda, tugas kita cari tahu itu pendapat siapa yang dipakainya itu, ya. Jangan ingkari dulu, enggak, cari tahu dulu itu pendapat siapa. Kalau kita tidak tahu, tidak mampu mencari, tanya dengan orang yang paham, ya. Seperti itu selesai masalah. Adapun orang kalau kita di masyarakat, dia ingkari dulu baru ini. Nah, itu yang nambah masalah jadinya, ya. Nah. Fadal. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu termasuk disunnahkan, ya. Jadi dia ada kaifiyahnya. Ini sejajar dengan telinga telinga bawah, ya. Jadi ini seperti ini bisa, ya, atau ini sejajar dengan ini, ya. Jadi kaifiyahnya dua. Bi an yatahadha atraf asabi'ihi ala a'la udhunaihi, ya. Ini sejajar dengan a'la ini. Kalau ini sejajar dengan ini, sudah, ini nanti ngikut dia, ya. Ini sejajar, ya, kurang lebih kan, ya. Nah, ya. Nah, ya. Ya, jadi itu apa? Mereka menggabungkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram itu atraf asabi'ihi, ya, itu sejajar dengan daun telinganya, ya. Di riwayat yang lain ujung dari jempolnya ini sejajar dengan bawah telinga, ya, bawah telinga. Riwayat yang lain telapak tangan Nabi itu sejajar dengan pundak bagian atas, ya, pundak, ya, bagian atasnya. Nah, Syafi'iyah menggabungkan semua itu. Mereka mengatakan berarti itu tergambar kalau kita ini sejajar dengan bawah telinga, ya, ini sejajar dengan atas, ini dia sejajar dengan pundak, ya, digabungkan riwayat-riwayat itu, ya. Jadi kaifiyah itu berdasarkan riwayat dari gabungan dari berbagai hadis. Yang selanjutnya wa indar ruku', ya. Ya, berarti dia tidak dapat pahala sunnah, ya. Ya, tidak dapat. Jadi mengangkat tangan itu sunnah, kemudian mengangkat kaifiyahnya itu sampai sejajar itu sunnah yang kedua. Jadi ketika dia mengangkat tangan, begini kah, atau irit sedikit, ya, dia sudah mengangkat tangannya. Ketika dia sudah mengangkat tangannya, dia dapat yang namanya aslus sunnah, ya, pahala sunnah yang paling minimal, ya. Kalau dia sejajarkan dapat pahala lebih, ya. Ya, itu berarti dia masalah menghadirkan niat, ya. Itu enggak ada iskal kalau Anda lihat, enggak ada masalah itu, ya. Kalau was-was baru masalah, ya. Sebagian orang seperti itu, ya. Allah Akbar, ya. Itu jadi masalah ketika dia memutus lafaz Allah dengan akbar, karena takbiratul ihram itu kemarin belum ana bahas malah itu, ya. Allah dengan akbar itu tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lebih dari kadar bernafas. Allah Akbar, ya. Nah, itu berarti dia pisah antara lafaz Allah dengan akbar dengan kadar yang tidak ditolerir, ya. Apa konsekuensinya? Tidak sah takbiratul ihramnya, berarti tidak sah sholatnya, berarti dia ulang, ya. Nah, yang seperti ini maksud aneh yang ditanbih di masyarakat itu, di edukasi yang seperti ini, karena dia berkaitan dengan pembatal sholat nanti, ya.
kampung di situ maksudnya yang banyak dilakukan mah kemudian karena itu kan jadi non ya ada beberapa Ya memang itu tugasnya ini ya, tugasnya siapapun yang melihat seperti itu. Kalau dalam masalah bab menasehati, ya itu memang bertingkat. Kalau misalkan bisa disampaikan, disampaikan. Kalau Anda bisa, pakai pinjam suara orang. Ya, siapa ustadz di situ atau tokoh juga, ya sampaikan ke dia. Ini ada begini seperti ini. Kalau tidak bisa, tulisin aja, tuliskan tulisan surat atau apalah keterangannya dari MUI atau semisal, kemudian sodorkan, Pak ini ada yang ngantar tadi. Siapa yang ngantar? Ada tadi, saya tidak terlalu anu juga. Nah, dia baca kan? Ya. Nah. Jadi ya, harus dini, karena itu berkaitan dengan pembatal sholat. Ya. Kalau tidak mampu, ya jangan sholat di situ sudah. Nah, jangan sholat di situ. Seperti di Jawa itu cari imam masjid yang dia bacaan yang penting sah itu sulit. Ya, anak berkali-kali itu pindah masjid sampai akhirnya sholat di rumah. Ya, masjid. Iya, aneh juga. Dia pesantren beda. Pesantren dengan masjid itu betul-betul kayak di luar kendali sama sekali masjidnya itu. Tidak ada urusannya dengan pesantren. Di Pekalongan kita itu kan kota santri. Tapi masjidnya kebanyakannya imamnya pokoknya yang penting sepuh. Ya, yang penting sepuh. Ya, biasalah kalau dulu kan seperti itu, dia yang sepuh itu yang berarti yang lebih dahulukan adab tata krama mereka. Bagus dari sisi itu, tapi ini berkaitan dengan bacaan. Ya. Banyak sih yang juga lebih parah dari itu juga banyak. Jadi sampai kita cek sekeliling beberapa masjid, musola, nggak ada yang benar semua ini, sholat di rumah. Akhirnya kita sholat jamaah di rumah aja. Ya. Waladzallin, nah itu sudah mengubah makna. Ya. Jadi alhamdulillah kalau kita di mana di Berau ini masih bagus lah, masih mending, jauh dibandingkan di Jawa. Selanjutnya wa inda ruku'. Ya ditegur tetap itu ya, ditegur tapi tadi dengan cara ini. Jangan seperti teman kami. Teman kami ini dia baru belajar di pondok waktu di Al-Furqan sana, dia belajar kitab tauhid tentang masalah bab syiriknya para musyrikun awail, yaitu mereka syirik dengan ahli kubur, dengan orang-orang yang sudah di kuburan. Dengar kajian ini, dia pergi ke alun-alun. Di alun-alun itu ada, ana lupa nama tempatnya, ada masjid, di belakangnya kuburan. Jadi masjid dengan kuburan itu jaraknya berdekatan, tapi satu areal, tapi bukan di dalam masjid. Kuburan itu di luar masjid. Dia datang malam-malam, dirobohkannya itu semua. Dirobohkannya itu apa? Tiang-tiang kuburannya robohlah, sudah roboh, hancurlah, berantakan. Baru dia kabur. Jadi dia ada yang lihat satu orang. Ya, ketahuan dia. Dan lihat. Oh, geger sekali itu. Geger. Jadi yang Kanjeng Sepuh nama daerahnya. Orang Kanjeng Sepuh itu kumpulkan masyarakat, kumpulkan pasukan Banser, rame-rame ke sana. Ya, inilah mau menuntut lah. Pas udah rame ke sana, nggak bisa dikendalikan, akhirnya intel datang, polisi datang. Ya. Nah, yang anak ini ditanya kenapa begitu, nggak tahu, pokoknya saya ini aja. Kemudian akhirnya dia diperiksa medis, ya. Cek medis, ternyata dia ada kelainan di otaknya lah. Akhirnya berdamai dengan surat akad, ya, perjanjian. Kalau ada terjadi seperti ini lagi, tutup pondoknya, ya, ditutup pondok. Nah, yang seperti itu kan ini, ya, mestinya peran dari seorang guru yang harus memahamkan bahwasanya kita kondisi bukan kondisi yang ahli ilmu banyak atau ilmu bersebaran, ya, kita kondisi dunia sudah mengalahkan ilmu.
kita kondisi kaum muslimin itu yang dia mau belajar agama itu betul-betul sangat-sangat minim. Jadi wajar kalau misalkan banyak terjadi kesalahan di tubuh kaum muslimin. Kita itu sifatnya seperti seorang dokter. Dokter itu datang siapapun yang sakit, meskipun penyakitnya HIV sekalipun, dia tugasnya apa? Tugasnya mengobati. Bagaimana caranya memberikan pelayanan? Itu tugasnya. Karena tujuannya apa? Islah, memperbaiki. Ya, serusak apapun masyarakat sekitar kita, tidak serusak zamannya Firaun. Ya, tidak serusak zamannya Firaun. Firaun sudah sampai separah itu. Ana rabbukumul a'la, dia bilang. Saya Rabb kalian yang paling tinggi di hadapan semua pengikutnya. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, tetapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mendakwahkannya dengan qaulan layyina. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dijelaskan para ulama itu Fir'aun ini saking parahnya Allah mengutus bukan hanya Nabi Musa, tapi diperintahkan diiringi dengan Harun, karena Harun ini ucapannya hikmah. Kalau Musa enggak, kalau Musa dia tegas orangnya. Malaikat ditinjunya lah sampai lepas matanya. Jadi ya inilah kayak Umar ibn Khattab lah. Jadi kondisinya Musa ini harus didampingi. Saking apa? Saking syariat itu inginnya risalah sampai ke dia, orang yang paling parah di muka bumi. Ya, faqula lahu, ucapkan dengan dia Firaun qaulan layyina, ucapan yang lembut. Ya, la'allahu, agar dia yatadzakkar, ingat kepada Allah, au yakhsha, atau takut. Nah, itu apa? Di zaman kita jauh lebih mudah sebenarnya, artinya tidak sampai separah itu. Nah, jadi kita seperti dokter. Kalau dokter itu ngasih semua pasien sesuai dosisnya. Kalau dia suntik sekali cukup, jangan 2 kali. Ya, kalau kita kasih 2 kali, semaput dia. Ya kan seperti itu. Nah, ini ladang pahala bagi kita. Jadi kita harus punya mindset pejuang dakwah. Ya, pokoknya bagaimana caranya sebanyak-banyaknya orang-orang mendapatkan hidayah. Mindset muslim, mindset dai seperti itu. Ya, bukan bagaimana caranya kita bisa sebanyak-banyaknya habisi mereka, atau bukan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.